Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyatul Hasanah, NIM T 2019-4052. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Untuk rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama yaitu apa pengertian prinsip pengelolaan kelas. Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga, apa manfaat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dan yang terakhir yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian prinsip pengelolaan kelas. Apa itu prinsip? Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau sekelompok untuk dijadikan sebuah pedoman atau landasan untuk berpikir maupun bertindak. Nah, sedangkan pengertian dari pengelolaan kelas itu sendiri merupakan kemampuan dari seseorang untuk mengendalikan kondisi kelas yang kondusif sesuai harapan dan peraturan sistem pengajaran yang baik. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pengelolaan kelas merupakan sebuah pedoman atau landasan untuk berpikir ataupun bertindak yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengendalikan kondisi kelas yang kondusif sesuai dengan harapan dan peraturan sistem pengajaran yang baik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, di sini prinsip-prinsip pengelolaan kelas itu ada 6. Yang pertama yaitu hangat, akrab, antusias. Yang kedua yaitu tantangan yang terukur. Yang ketiga bervariasi. Yang keempat fleksibel atau keluasan. Dan yang kelima menekankan pada hal yang positif. Yang terakhir yaitu penanaman sikap disiplin. Nah, sedangkan menurut Thomas Gordon, prinsip pengelolaan kelas itu ada 5. Yang pertama keterbukaan, yang kedua tanggap, yang ketiga saling ketergantungan, yang keempat kebebasan, yang kelima yaitu saling memenuhi kebutuhan. Manfaat penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, kondisi kegiatan belajar mengajar lebih kondusif. Yang kedua, kondisi belajar mengajar lebih efektif. Yang ketiga, siswa lebih mudah mencerna pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, guru lebih mudah menguasai kondisi kelas. Yang kelima, memupuk sifat mandiri pada siswa. Yang keenam, terjalin kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Yang ketujuh, guru dan siswa secara disadari ataupun tidak disadari akan menjadi lebih akrab. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas itu ada 2. Yang pertama, faktor internal. Masalah internal peserta didik adalah masalah yang muncul dari pribadi siswa peserta didik itu sendiri. Masalah yang bersumber dari internal peserta didik biasanya merupakan permasalahan sifat, emosi, pikiran, dan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Dan masalah internal peserta didik. Yang kedua, faktor eksternal. Masalah gangguan yang memang muncul dari luar pribadi seorang peserta didik. Biasanya terjadi rekannya, sesama pelajar, ataupun dari lingkungan dekat lokasi di mana mereka belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.